Kenapa ya Pertamina kok selalu tertinggal dibandingkan Petronas? Itu kan sering ada pertanyaan seperti itu. Salah satu jawabannya, biar Pertamina ini speednya yang tadinya 100 bisa 220 lebih kencang lagi. Bahkan mimpi kita ini bisa melampaui Petronas. Luar biasa, Pak. Dan juga negara-negara luar guys mau berkolaborasi dengan Malaysia. Dan ya sepertinya hanya Indonesia saja guys yang benci, ya kan? Karena dunia sudah tahu dan merasakan, makanya mereka Petronas itu. Kamera daon nampaknya. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Terkecuali diri saya agak nampak kurang sehat dikarenakan lagi-lagi patah hati dan ya agak sedih guys ketika ada beberapa subscribers ya yang kirimkan link video dari Instagram, yaitu channel dari Ria Oktorina. Tapi memang dari segi tajuknya memang betul lah apa yang disampaikan guys ya. Indonesia menyesal usir perusahaan Malaysia, kini Petronas terbang tinggi meninggalkan Pertamina. Ya memang betul guys, itu yang terjadi ya. Oke lah guys, sebelum kita mulai video ini ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini geng ya. Siapa tahu mungkin kalian berminat shopping boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Belakangan ini ada satu topik yang ramai diperbincangkan, terutama setelah Petronas kembali mencatatkan langkah besar di panggung energi dunia. Nah itu. Banyak orang mulai membandingkan bagaimana perjalanan Petronas dengan perusahaan migas negara lain, termasuk Pertamina. Bahkan muncul kembali pembahasan lama mengenai keputusan Indonesia yang dulu tidak lagi melanjutkan keberadaan Petronas di dalam negeri. Kini setelah melihat perkembangan yang terjadi, tidak sedikit yang bertanya-tanya, apakah keputusan tersebut justru menjadi penyesalan di kemudian hari? Di sisi lain, Malaysia justru semakin agresif memperluas pengaruhnya di sektor energi internasional. Petronas bukan hanya dikenal sebagai perusahaan minyak nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi pemain global yang dipercaya mengelola proyek-proyek energi bernilai besar di berbagai negara. Bahkan baru-baru ini, perhatian dunia kembali tertuju kepada Malaysia setelah keberhasilan memperoleh hak eksplorasi blok minyak dan gas strategis di Turkmenistan. Biar betul guys. Nah ini, tolak survei seismik migas, ratusan nelayan ketapang usir kapal Petronas. Sekarang auto menyesal kan? Sekarang auto menyesal ya. Penyesalan pasti muncul di belakang ya. Aduh. Suasana Laut Ketapang Kabupaten Sampang mendadak memanas. Ratusan nelayan bersama ibu-ibu pesisir turun ke laut melakukan aksi besar-besaran. Mereka menolak survei seismik migas yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia, Petronas di wilayah Sumur Barokah. Aksi itu berlangsung dramatis. Ratusan kapal nelayan mengepung kapal survei Petronas yang sedang beroperasi. Di tengah ombak, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Laut milik nelayan, bukan untuk Petronas", sambil meneriakkan seruan perlawanan. Petronas sudah semakin terdepan, Pertamina lemot. Lemot itu lambat guys, lambat. Lemot itu lambat guys. Oke, jadi ada seorang DPR ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang menyoroti melihat kinerja dari Pertamina. Oke. Tadi Bapak juga menyampaikan untuk segera kita dorong RUU migas ini biar menjadi landasan hukum. Biar Pertamina ini speednya yang tadinya 100 bisa 220 lebih kencang lagi. Bahkan mimpi kita ini bisa melampaui Petronas. Luar biasa Pak. Dulu tahun 70 itu katanya Petronas belajar sama Pertamina. Katanya. Petronas sudah
semakin terdepan Pertamina lemot. Ini yang susah kita. Nah, mudah-mudahan kalau undang-undang migas ini kita kembalikan lagi sesuai dengan peraturan 78 atau 71. Iya, bagus. Karena kita melihat kinerja kita ini ke depan setelah Pertamina ini merevisi undang-undang migasnya sampai BP Migas ya. Nah, itu makin kendor lagi juga. Kenapa ya Pertamina kok selalu tertinggal dibandingkan Petronas? Itu kan saya ada pertanyaan seperti itu. Salah satu jawabannya, treatment pemerintah Malaysia terhadap Petronas itu totally different treatmentnya pemerintah Indonesia kepada Pertamina. Pertamina ini cukup unik. Mereka per year itu perputarannya atau revenue-nya itu antara 1.200 sampai 1.500 triliun. Sebagian besar itu dari hilir. Hilir itu kayak jualan BBM, jualan oli, jualan LPG. Itu 80% revenue-nya ada di sana. Nah, mereka ada segmen hulu. Segmen hulu itu produksi minyak dan gas Mbak di hulu. Itu cuma 20%. Tapi keuntungannya 85% itu dari hulu. Yang cuma revenue 20% tadi. Berarti bisa dibayangkan berarti yang jualan BBM, jualan LPG itu bebannya luar biasa di mereka. Kenapa sih aset Pertamina kok ketinggalan jauh sekali dengan perusahaan energi yang lainnya? Bahkan tetangga kita Petronas saja kan sudah itu kurang dari separohnya. Ya karena setiap hari Menteri Indonesia dan rakyatnya berzikir dengan negara Malaysia, guys. Iya kan, guys? Ada hikmah semuanya di sebalik itu, guys. Ya salah satu faktornya karena kenapa Petronas yang awalnya dulu di Indonesia sekarang sudah nggak ada ya, karena ada permainan kotor itu ya. Jadi dimonopoli lah, guys. Ya tidak hanya Petronas saja, guys. Shell juga begitu kan. Aduh. Bener juga ya. Dan juga negara-negara luar, guys, mau berkolaborasi dengan Malaysia. Dan ya sepertinya hanya Indonesia saja, guys, yang benci, ya kan? Karena dunia sudah tahu dan merasakan, makanya mereka Petronas itu. Tapi itulah hanya di sini aja nih, guys, yang susah nampaknya kan. Kalian pasti setuju dengan percakapan saya, guys, ya. Total asetnya itu gitu ya. Jadi saya lihat laporan 2023 itu, silakan kalau salah nanti dikoreksi ya. Jadi dari omset 991 triliun itu laba bersih Pertamina adalah 41,4 T gitu ya. Artinya hanya 4,17% laba bersih dibanding dengan revenue gitu. Saya bandingkan dengan Petronas itu, dia di tahun yang sama omsetnya 1236 T gitu ya. Labanya itu 290 T gitu. Artinya 23,5%. Berarti kita paham ya bahwa kenapa aset Pertamina ketinggalan jauh ya. Sehingga kita mungkin pengen ekspansi tempat-tempat minyak di negara-negara lain itu sangat kesulitan karena di sini menurut saya salah satu kuncinya gitu. Pak, ini sorry to say, Pak, ya maaf sebelumnya, nggak usah jauh-jauh ekspansi ke luar negara. Untuk mengurus energi di dalam negara saja ini Pertamina susah, guys. Ya, realitinya, guys, kalau kalian istilahnya apa ya, kalau bahasa Melayu, guys, ya, tenaga solar ya, minyak solar ya, yang untuk lori itu, guys, itu dari kemarin itu waduh sudah hampir 1 minggu ini susah, guys. Susah sekali untuk mendapatkannya, guys. Serius ya. Berarti dari sini kan sudah jelas jawabannya Pertamina ini susah mengurus tenaga minyak untuk dalam negeri saja. Dalam negara itu susah, apalagi mau ekspansi. Itu macam mana ceritanya mau ekspansi, ya kan? Ya beda lagi lah kalau Petronas, ya kan, negara-negara luar tuh mau berkolaborasi dengan Malaysia. Sementara kita jangankan berkolaborasi, survei aja nih yang tadi nih, guys, ya, di lautan dan diusir sama warga-warganya. Aduh. Saya berharap transformasi yang sudah digulirkan dari 2021 itu mohon coba efisiensinya terus dibedah gitu ya. Sebagaimana Pak Prabowo sekarang sedang efisiensi anggaran ya. Kalau istilahnya itu lemak-lemaknya itu terus dicari ya supaya dihilangkan itu. Jadi saya khawatir kalau situasinya seperti ini, kita memang akan selalu kalah setiap tahunnya itu, Pak, dari si performan gitu ya. Jadi kan udah kalah, Pak.
4% ya, sementara yang perusahaan-perusahaan lain itu lebih dari 10, lebih dari 20 apalagi itu. Kita nanti untuk riset, untuk pengembangan-pengembangan, untuk bagaimana bertarung ya, mencari kilang-kilang baru itu, kita akan selalu ketinggalan Pak gitu ya. Harapan kita Pertamina menjadi kebanggaan nasional yang mendunia ya, bisa diwujudkan. Amin. Salah satu alasan mengapa nama Petronas semakin diperhitungkan adalah karena strategi ekspansi mereka yang konsisten selama puluhan tahun. Jika melihat rekam jejaknya, Petronas tidak hanya mengandalkan pasar domestik Malaysia, tetapi terus mencari peluang investasi ke berbagai belahan dunia. Saat ini, Petronas telah memiliki operasi dan kerjasama energi di banyak negara. Betul. Bahkan perusahaan ini dipercaya mengelola berbagai proyek eksplorasi minyak dan gas di kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Kepercayaan itu tentu tidak datang begitu saja, melainkan dibangun melalui pengalaman panjang, teknologi, serta rekam jejak yang dianggap mampu memberikan hasil. Salah satu pencapaian yang paling banyak menjadi sorotan adalah keberhasilan Malaysia melalui Petronas memperoleh hak eksplorasi 2 blok minyak dan gas di Laut Kaspia, Turkmenistan. Nah, ini baru nih, Turkmenistan. Kesepakatan tersebut tercapai setelah kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia ke negara tersebut. Banyak pengamat menilai keberhasilan ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi dan reputasi perusahaan nasional dapat berjalan beriringan. Bahkan di saat yang sama, muncul kabar bahwa Iran juga kembali membuka peluang kerjasama sektor energi dan menyebut Malaysia beserta Petronas sebagai salah satu mitra yang berpotensi diajak bekerja sama apabila kondisi internasional semakin kondusif. Hal ini memperlihatkan bahwa nama Petronas memang masih memiliki kredibilitas tinggi di mata banyak negara penghasil minyak dan gas. Tidak mengherankan jika banyak pihak kemudian membandingkan perkembangan Petronas dengan Pertamina. Di Indonesia sendiri, sejumlah anggota DPR bahkan pernah mempertanyakan mengapa Petronas mampu berkembang sangat pesat di pasar internasional, sementara Pertamina dinilai masih lebih banyak berfokus pada pasar domestik. Sebagian pengamat menilai salah satu penyebabnya adalah perbedaan kebijakan pemerintah terhadap kedua perusahaan tersebut, terutama dalam memberikan ruang ekspansi ke luar negeri. Jadi seperti yang saya katakan tadi guys ya, negara-negara luar tuh mau berkolaborasi dengan Malaysia. Ini Pertamina mau ekspansi. Ekspansi dari mana? Di dalam negara aja masih susah ya kan guys. Aduh, jadi apa ya, pihak dari pemerintah itu tidak memikirkan untuk bagaimana memajukan Pertamina, tapi yang mereka pikir bagaimana untuk korupsi di Pertamina itu ya. Padahal korupsi adalah penghambat kemajuan sebuah negara, guys, ya. Petronas obtains crude oil, key point here, primarily from its own production sharing contracts in Malaysia. They have offshore fields in the Malay Basin, Sarawak, and Sabah. They also extract oil through international partnerships in other countries like Gabon, Egypt, Vietnam. They've also got some other stuff in Yemen and some other stuff in the Middle East. Now, what's interesting, they export high-quality Malaysian crude. Now, this apparently is used in things like F1 racing, that kind of thing. So they've got very, very high-quality fuel. Did you know one of the world's most profitable oil companies was built entirely from scratch by a developing nation? That company is Petronas. Established in 1974 by the Malaysian government, Petronas was created to manage and develop the country's oil and gas resources. At the time, Malaysia had no deep industry expertise, no global assets, and limited infrastructure. So instead of selling rights to foreign companies, Petronas took a different path and formed joint ventures to learn the business. It reinvested profits into building its own rigs, refineries, and supply chain. And over time, it took control of its operations, from exploration to distribution. Today, Petronas operates in over 50 countries. It funds national development, education, and infrastructure. And it's a case study into how state-owned companies can succeed through strategy, not speed. Scale isn't about growing fast. It's about growing with control, learning at each stage, and building an ecosystem that lasts. If you're wondering where to put petrol and not having to come down and do it yourself, this is the place for you. Petronas Hartamas is my favorite place to put petrol because of the staff here. Spacious, friendly, and most of the time they have a guy to help you put petrol. Here's the manager.
So what can you say about Petronas Hartamas? Why is it special here? Hartamas Service. Huh? Servis. Nah ini bagus nih guys. Bagus nih. Don't forget to tip. Nah, hal ini dilakukan juga dengan Shell guys. Ya, di Petronas itu ada servis seperti ini. Shell pun juga begitu. Dari zaman saya, sementara Pertamini, dari zaman saya belum sekolah sampai saya udah punya anak 2 nih. Jangankan servis bersihkan kaca kereta guys. Saya tak nak ngomong lagi ya. Saya tak nak ngomong lagi lah. Udah terlalu banyak masalah guys. Ya kan, jangankan yang servis seperti ini. Minyak naik turun harganya. Alhamdulillah kalau turun ini naik terus guys. Belum lagi jumlah suplai minyak yang kadang sering telat. Seperti saya katakan tadi ya, minyak jenis solar untuk lori itu sekarang dekat Indonesia agak susah guys ya. Jadi untuk lori-lori atau kereta-kereta yang menggunakan minyak solar tuh ya untuk saat ini agak susah ya guys ya. Susah didapatkan. Mau ekspansi. Aduh. Okay, here at Petronas Hartamas with the manager and the ever helpful gas guy. Good job, please keep it up. And I think it's great that they have such wonderful staff. Back in Manila, we don't go down. Manila, oh ini orang Filipin guys. Simply because there are gas guys who are there to help. So if in case you're a woman and you need assistance like me, orang Filipin ya? this is the place for you. Thank you, Petronas Hartamas, for making it easy for us women to put our petrol here in the neighborhood. Tahniah Malaysia. Apalagi nih? Semua. Waalaikumsalam. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan telah membuka akses kepada antara rizab gas terbesar dunia. Sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam landscape tenaga global. Perkembangan ini mencerminkan keyakinan tinggi masyarakat antarabangsa terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Dari satu sudut lain, perkembangan ini turut dilihat sebagai satu langkah yang sangat tepat pada masanya, susulan peningkatan risiko geopolitik dan ketidaktentuan global, termasuk peluasan dasar perdagangan perlindungan oleh Amerika Syarikat. Kejayaan ini merupakan antara kesan positif pendekatan pragmatik dan proaktif yang diambil oleh kerajaan Madani bagi memastikan isu seperti keselamatan tenaga dan kepelbagaian perdagangan ditangani secara menyeluruh. Pelibatan langsung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memudah cara perjanjian tenaga utama menunjukkan betapa kerajaan hari ini sangat menyokong syarikat nasional dan pengembangan perniagaan antarabangsa. Perkembangan ini turut memberi 3 isyarat positif kepada pelabur, iaitu memperlihat diplomasi ekonomi yang proaktif, memperkukuh keyakinan terhadap daya saing syarikat Malaysia di peringkat global dan meningkatkan imej Malaysia sebagai negara yang mempunyai hubungan antarabangsa yang stabil. Nah itu perjanjian guys, antara yang dua buah stabil negara itu ini termeterai ketika lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Turkmenistan pada 18 dan 19 Jun lalu. Berita-berita yang macam ini semakin buat ketar-ketir ini guys. Alhamdulillah, Malaysia bukan negara besar, bukan negara kaya, bukan negara kuat dengan bala tentera, tetapi kita ada semangat perpaduan. Presiden Turkmenistan umumkan, sahabat saya Anwar, dengan ini saya umumkan bahwa negara Turkmenistan akan menyerahkan telaga gas yang besar di antara terbesar di dunia kepada Malaysia, saudaraku, dan untuk Petronas. Syukur Alhamdulillah, Malaysia bukan negara besar, bukan negara kaya, bukan negara kuat dengan bala tentera. Ini nampaknya menyindir Indonesia nih. Aduh, oke. Tapi kita ada semangat perpaduan di kalangan rakan-rakan kita dalam kerajaan. Ingat, ini bukan soal Anwar saja. Ini kerjasama dan kerja perpaduan. Orang hormat kerana stabil, kerana politiknya aman, stabil. Semangat kerjasama dan muafakat dari bawah, dari rukun tetangga sampailah ke Jemaah Menteri. Apa yang kita dapat? Telaga di antara telaga gas, tenaga
yang terbesar di dunia. Milik siapa? Milik Malaysia, alhamdulillah. Jadi jaminan untuk generasi akan datang. Saya udah tak lama, tapi tugas saya sementara jadi Perdana Menteri nak cuba dan ikhtiar supaya anak-anak dan cucu cicit kita masa depan selamat. Iya Kita juga, payah betul fikir, sih. minyak tak ada, ada gas tidak ada, diesel tidak ada. Tak, kita runding. Dan alhamdulillah kita capai. Saya sangat terkesan dan bangga sebagai anak Malaysia. Gile gak guys? Hah? Ya, semakin unggul, semakin maju nih Petronas guys, serius. Turkmenistan ya sampai sangat-sangat amat percaya guys. Biar betul guys, biar betul, serius ya. Aduh, itulah guys kalau pemerintah sebelah ya. Yang dilandasi pemerintah ini dilandasi oleh keegoan besar guys dalam diri mayoritas pimpinan, menteri, pejabat-pejabatnya itu ya siapa lagi negara sebelah itu guys ya. Jadi seperti kata Tan Sri P. Ramlee guys, udah tua tapi bodoh. Nah itu aman, selamat, stabil ya kan, seperti dikatakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim guys ya. Oke, apalagi nih? Pro perpaduan. Oke. Ini berita Turkmenistan. Dari mana nih? Neft-gaz pulduğunun xalqara dereceli iri kompaniyalarının biri olan Petronas Çarigali. Petronas. Obasında yerleşen defasında yataklan selciliş boyunca rəhmət çəkdi. Petronas Sarigali Turkmenistan. Carigali. Petronas Sarigali Turkmenistan. Nah itu. Tecrübeli hünermenleri işe çağırıyor. Кандидаты должны свободно Apa владеть itu, guys? туркменским, Apa ini? английским и русским Apa языками ini? и уверенно работать в программах. Ya intinya ini adalah berita dari Turkmenistan nampaknya guys ya. Jadi percuma ya, sia-sia kita dengar juga kita tak paham. Ya intinya mereka memberitakan kerjasama antara Malaysia dan juga Turkmenistan. Petronas Carigali. Hampir sama guys bahasanya dengan kita guys. Cari dan gali. Explore ya, explore minyak. Nah itu guys ya. Aduh, oke. Информацию и дополнительные сведения вы можете найти на Fokus ya, tolong fokus. Yang menarik, keberhasilan Petronas ternyata tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri. Malaysia juga memperoleh manfaat yang jauh lebih luas. Investasi luar negeri membuka peluang kerja bagi tenaga ahli, meningkatkan pemasukan negara, sekaligus memperkuat posisi Malaysia dalam industri energi global. Banyak analis berpendapat bahwa keuntungan terbesar justru berasal dari proyek-proyek internasional. Semakin luas jaringan investasi di luar negeri, semakin besar pula potensi pendapatan yang bisa diperoleh tanpa hanya bergantung pada pasar domestik. Inilah strategi yang selama bertahun-tahun dijalankan Petronas hingga kini mampu beroperasi di berbagai negara. Sementara itu, pembahasan mengenai harga bahan bakar juga kembali ramai. Malaysia dikenal memiliki harga BBM yang relatif lebih murah dibanding banyak negara karena adanya kebijakan subsidi pemerintah serta posisi Malaysia sebagai negara penghasil minyak dan gas. Nah, itu. Efeknya tidak hanya dirasakan oleh pengendara, tetapi juga membantu menekan biaya logistik, distribusi barang, hingga biaya operasional berbagai sektor usaha. Terlepas dari berbagai perbandingan yang muncul, pembahasan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bukan untuk saling merendahkan. Setiap negara memiliki tantangan dan kebijakan masing-masing. Namun keberhasilan Petronas menunjukkan bahwa perusahaan milik negara juga mampu menjadi pemain global apabila didukung oleh strategi jangka panjang, konsistensi, inovasi, serta keberanian melakukan ekspansi ke pasar internasional. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia juga perlu mendorong perusahaan energi nasional agar lebih agresif berinvestasi di luar negeri? Seperti yang itu sangat tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin ya. Admin Kak Ria Autorina itu sangat tidak mungkin ya, tidak mungkin guys. Aduh. Kalau saya lihat tadi ya pidato Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ya, perolehan perjanjian dagang dengan negara asing, kerjasama bilateral, posisi politik yang aman, selalu relatif kondisi ekonomi selalu stabil ya. Sementara pidato Presiden
negara sebelah. Nye. Dasmu, emang gue pikirin. Jika kita ingin membuat negara lemah, harus kita lemahkan kurs mata uangnya. Waduh, sekarang dah tercapai ini, guys. Aduh, jadi antara rasuah, korupsi, pelaku koruptor ini adalah masalah besar, guys. Ya, jadi diselesaikan dulu, baru invasi di luar negara. Itu. Dulu Petronas baru mau survei, ya, udah diusir. Sekarang menyesal selalu muncul di belakang, ya. Oke, guys, gimana nih komentar kalian? Aku ingin tahu, ya. Boleh komenlah di komentar. Oke, cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf lah apabila mungkin kalau ada tersilap-silap kata, baik dari awal video sampai dari video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita bersama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.